Shalom Bapak Ibu, kami dari kelompok 13, kami akan melakukan wawancara kepada Ustadz Mulyadi di Masjid Al-Hidayah Lipo. Bapak, saya izin mulai ya Pak. Sebelumnya saya dan teman-teman kelompok saya berterima kasih untuk kesediaan Bapak untuk waktunya. Di sini sesuai dengan kesepakatan di awal, kami akan mengajukan beberapa pertanyaan kepada Bapak. Kami punya harapan besar sekiranya Bapak membantu kami dengan memberikan jawaban sesuai dengan keyakinan Bapak. Mungkin dari saya menjawab itu banget satu orang Satu jawab. Bapak, kalau gitu saya langsung saja dengan pertanyaannya Bapak. Jadi, untuk yang pertama, menurut agama Bapak sendiri, apa sih Pak itu dosa menurut pandangan dari agama Bapak sendiri? dosa itu sesuatu yang dilakukan oleh kita tetapi dilarang oleh agama. Satu. Dua, dosa itu sesuatu yang dilakukan oleh kita tetapi tidak diperintahkan oleh Tuhan dan Rasulnya. Yang ketiga, sesuatu perkara yang kita lakukan tidak ada penjelasannya dan tidak ada tuntunannya. Itu dosa. Semua yang kita lakukan yang dilarang oleh Tuhan dan Rasulnya itu dosa. Yang dilarang oleh Al-Quran dosa. Baik, apa sih Pak dampak dosa dalam kehidupan manusia itu? Dampak yang kita lakukan atau dosa yaitu seperti hati yang keras. Kalau orang sudah banyak dosa, melakukan dosa itu hatinya akan keras seperti batu. Walaupun dikasih nasihat nggak bakalan masuk, dikasih wejangan nggak bakalan masuk. Itu dampaknya. Terus hilangnya nikmat, tidak akan diberi kenikmatan oleh Tuhan, oleh Allah ya. Walaupun kerja siang malam tidak ada nikmatnya, tidak ada berkahnya. Dan terjauh dari Allah. Orang kalau sudah banyak dosa, dia hatinya sudah tidak ada untuk jadi diawasi oleh Allah. Itu dampak. Apalagi? Tadi kan Bapak sudah bilang bahwa tentang dosa. Jadi di sini ada juga pertanyaan, bagaimana Bapak dengan kepercayaan Bapak memahami tentang keselamatan yang dari dosa itu dan kehidupan kekal? Memahami tentang keselamatan dan kehidupan kekal. Memahami keselamatan dalam Islam ya, ini dalam Islam ya. Harus dalam Islam kan berarti memahami bahwa itu adalah jalan damai dan sejahtera yang diciptakan melalui ketaatan total kepada Allah. Itulah pemahaman untuk keselamatan. Selanjutnya masih Kan Bapak bilang tadi mau menjadikan jalan keselamatan. Nah, bagaimana sih cara seseorang itu bisa mendapatkan keselamatan itu? Seperti yang Bapak katakan tadi. Untuk menempuh jalan keselamatan dalam Al-Quran kita telah diterangkan ati Allah wa ati Rasulullah wa ulil amri minkum. Taatilah atau taati. Apa taati? Mengikuti. Taatilah perintah Allah dan Rasulnya wa ulil amri minkum, dan pemerintah kalian semua yang benar, bukan yang dolim. Ada lagi tambahan wa ati'u auladen birrul waliden, muliakanlah kedua orang tua kalian. Jadi berbuat baik kepada Allah, berbuat baik kepada Rasulnya, berbuat baik kepada pemerintah yang adil, dan muliakanlah kedua orang tua kamu. Walaupun orang tua kamu itu di bawah kamu derajatnya, tetap hakikatnya lebih tinggi, karena tidak akan ada kalian kalau nggak ada orang tua.
jasa orang tua paling utama. Ya. Masih ada. Baik Pak, terima kasih atas jawaban-jawaban yang telah diberikan. Kami sangat senang. Bisa gitu doang. Cuma segitu doang. Enggak. Dari kami sebagai bentuk tanda mata kami, karena udah kesediaan Bapak dibentuk. Terima kasih kami. Bapak. Kalau saya izin Bapak, Udah ikhlas semuanya? Ikhlas. Saya terima ya. Pak, nanti kita isi sebagai dokumen. Baik, di sini kami akan memberikan kesimpulan dan refleksi kami. Kesimpulan dan refleksi yang kami dapatkan dari tokoh agama yang kami datangin, bahwa dosa itu yaitu ketika mereka melanggar peraturan yang diperintahkan dari kepercayaan mereka sendiri, yaitu Rasulullah. Selanjutnya mereka juga mengatakan bahwa keselamatan didapatkan juga dari perbuatan baik, yaitu menaati peraturan dari Rasulullah maupun Allah dan menaati peraturan-peraturan yang telah ditetapkan di dalam kepercayaan mereka. Baik, di sini kami akan memberikan kesimpulan dan refleksi dari pertanyaan yang telah kami berikan tadi. Yang pertama yaitu apa itu dosa dan dampak dosa dalam kehidupan manusia. Baik, sesuai dengan hasil yang telah kami dapatkan ketika kami melakukan wawancara, bahwa pengertian mereka pahami yaitu tentang dosa, bahwa dosa itu adalah ketika mereka melanggar peraturan yang diberikan oleh Allah sendiri. Dan dampak bagi kehidupan mereka yaitu mereka tidak memperoleh hikmat dan juga rahmat dari Allah sendiri. Yang selanjutnya yaitu memahami tentang keselamatan. Nah, mereka mengatakan bahwa memahami tentang keselamatan itu hanyalah tentang jalan damai yang diberikan oleh Tuhan kepada dan Rasulullah kepada manusia. Dan yang ketiga yaitu bagaimana cara supaya seseorang bisa diselamatkan dan memperoleh hidup yang kekal. Sesuai dengan kepercayaan mereka bahwa keselamatan dan kehidupan yang kekal bisa didapatkan dengan salah satu caranya yaitu memuliakan orang tua kita sendiri, karena orang tua kita sendiri itu merupakan bagian dari utusannya Allah. Sekian dari kelompok kami, terima kasih.